Selamat datang di Sehat Kerja Bareng Kita, tempat ngobrol santai tentang cara kerja yang lebih aman, nyaman, dan pastinya sehat dong. Saya, Laili Rahmadani, siap jadi teman diskusi kalian. Nah, di episode kali ini, kita akan bahas topik yang sering banget kita alami tapi kadang diabaikan, seperti sakit punggung dan pegal-pegal. Kita akan kupas khusus untuk para pejuang di industri garmen, khususnya penjahit di Dr. Jeans. Yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Mas Bro, Om, Pak D yang saya hormati, kita sepakat ya, kerja itu untuk hidup. Tapi kadang tanpa kita sadari, cara kerja kita justru bikin hidup kita jadi lebih susah. Capek yang berkepanjangan, pegal yang gak hilang-hilang, tangan kesemutan. Ternyata itu semua sinyal dari tubuh kita loh. Nah, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sebenarnya adalah investasi diri buat diri kita sendiri. Investasi agar kita tetap produktif, tetap bisa cari nafkah dengan baik, dan yang paling penting, tetap bisa menikmati waktu dengan keluarga dalam kondisi fit, bukan pegal-pegal. Hari ini kita fokus pada musuh yang paling licik, yaitu bahaya ergonomi. Jadi, apa sih sebenarnya bahaya ergonomi ini? Sederhananya gini, semua faktor di tempat kerja yang bikin tubuh kita stres karena posisi, gerakan, atau pengulangan yang gak tepat di lain jahit, itu adalah tantangan kita sehari-hari. Dan contohnya seperti 8 jam lebih bapak-bapak duduk di kursi yang kadang keras atau tidak menyangga punggung. Gerakan menjahit, menggunting, menyetrika yang sama secara berulang ribuan kali sehari, mata yang lelah karena fokus ke jarum dan kain dengan pencahayaan yang kurang ideal, dan posisi tubuh yang salah saat mengangkat kain roll yang berat atau kardus baju. Ini bukan cuma pegel biasa, kalau dibiarkan bertahun-tahun bisa jadi sakit pinggang kronis yang mengganggu tidur dan aktivitas. Dan juga bisa terkena penyakit carpal tunnel syndrome, di mana syaraf dan pergelangan tangan terjepit, bikin tangan lemah dan juga nyeri. Dan dalam jangka panjang bisa mengurangi produktivitas dan ancaman tidak bisa bekerja lagi. Tapi tenang, solusinya bisa kita atasi bareng-bareng. Pertama, perbaiki medan tempur. Kursi adalah partner kerja sehari-hari. Mintalah kursi yang bisa disetel dan ada sandaran pinggangnya. Yang kedua, atur tinggi meja agar siku membentuk 90 derajat. Yang ketiga, pastikan area kerja terang dan tidak silau. Yang keempat, gunakan jurus 30-30, yaitu setiap 30 menit kerja, 30 detik istirahat, seperti berdiri dan juga melakukan peregangan. Jadi, Mas Bro, Om, dan juga Pak D, kesehatan dan keselamatan kerja bukan tanda atau poster di dinding saja. Itu adalah tindakan kita sehari-hari. Dimulai dari kesadaran diri, didukung oleh rekan kerja, dan diperjuangkan bersama oleh perusahaan. Mari kita bangun komitmen bareng-bareng, dengar tubuhmu sendiri, kalau ada yang sakit, itu adalah alarm. Jangan sungkan untuk istirahat sejenak. Itu hak, bukan kemalasan. Bersuara untuk kebaikan bersama. Perubahan butuh keberanian untuk memulai. Jaga satu sama lain, ingatkan rekan jika posisi kerjanya salah. Kita bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Tapi masa depan itu harus kita jalani dengan tubuh yang sehat. Mari wujudkan tempat kerja yang tidak hanya produktif, tapi juga manusiawi. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Sehat Kerja bareng kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.